buat player yang nggak perform. Atau bisa jadi yang gue buat konten kemarin sama podcastnya Pasta, lu player 2024 jadi substitute, ya nggak boleh diem doang lah. Nggak cuma ngasih data, kasih lihat kayak coach tadi, gue rasa yang salah di sini bla bla bla, enggak juga. Lu punya hak untuk minta bermain gitu loh. Kalau memang temen lu dirasa sedang underperform, lu justru lagi prima-primanya, ya kan? Lu tahu kesalahan tim lu sebelumnya, ya menjadi sangat-sangat sayang kan kalau tidak melakukan permainan. Tapi tahuin aja. Gak usah disebutin dong. Lagi bahas loh. Nggak disorot nih, tapi kan mendengarkan. Betul. Oke, ini dia untuk game kita yang selanjutnya. Memasuki game yang keempat untuk di Wrangle yang terakhir, jadi selamat menyaksikan. Itu dia pesawat mengudara dari kanan menuju kiri bawah. Ini pesawat pelit bro. Ini cuman bergerak dari Lipovka menuju ke arah bagian Primors. Berarti pergerakan Severny untuk Yudo O2, pergerakan Giorgio Apollo untuk Face Clan dan kawan-kawan. Bahkan di bagian tengah Rozok ya. Mungkin tadi Void memainkan dia juga cukup jauh. Dan ini dia betul pesawat yang benar-benar pelit. Padahal ini adalah shift terakhir buat pilot bermain di Erangel. Karena ini adalah Erangel terakhir di group stage minggu yang pertama. Betul, dan kalau seperti kita berkaca di season lalu, harusnya Void ngambil SMB lagi sih, karena kan gak ada Pikmi ya kan. Biasanya kan memang mereka ganti-gantian. Kalau Pikmi yang ngambil ke area utaranya, Void selatan. Kalau misalkan kita lihat Pikmi di selatan, Void seringkali yang berpindah untuk di drop zone lainnya. Tapi, well, kita akan melihat bagaimana pergerakan dari masing-masing tim untuk di game yang keempat untuk memasuki Wrangle yang terakhir pastinya. Dan dari area Novo pun juga nampaknya kosong sih, bisa fleksibel. Sekarang kayaknya coba dituju sama tim Morph seharusnya. Karena ATS tidak bermain untuk di hari ini. Ini yang menarik ya, ketika masih ada 24 tim dengan perpindahan grup-grup berupa round robin, dengan perpindahan tentunya juga mungkin nanti di Super Sunday atau di Last Chance besok. Perpindahan drop zone itu menjadi satu hal yang menarik untuk terus dibahas gitu loh. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada play zone berikutnya. Dan tidak hanya jalur pesawat teman-teman semua, karena zona juga sangat menyulitkan play zone pertama. Menjadi 180 derajat berbeda dari permainan yang bisa dilakukan. Dan jujur hari ini untuk Erangel gua rasa tidak pernah menguntungkan Indonesia kecuali Point tadi mendapatkan chicken. Karena lalu menuju ke arah bagian kiri, sedangkan banyak tim Indonesia turun di bagian kanan. Talon Yasnaya, Alter Ego sekitar bagian Lipovka dan juga Shelter, Milta dan Tigertron. Bahkan sekarang menjadi bagi oleh NKT. Hey Spider-Tan, kamu sudah kalah battle popularity loh sama saya loh di in-game loh. Jangan nembak-nembak ya kamu ya, baru awal ini. Hati-hati bikin Tron juga. Untungnya tidak ada knockdown terjadi, gue kaget banget Win. Battle Popo ketemu NKT. Oh iya? Serius, Mr. Joe, Spider-Tan. Wow, kalah tapi. Kalah. Kalah. Untungnya saya mempunyai teman-teman yang baik bisa mendonasikan banyak popularity. Tapi kali ini Yudo tuh tidak turun ke arah bagian Severny karena jauh. Mereka turun di sekitaran bagian dari selatan Yasnaya Poliana berdekatan dengan school dan juga apartment. Di shotgun oleh Morman, diganti menjadi MK14 dan pukulan-pukulan Fredo seperti tidak berdamage, bahkan tidak memang, dan menjadi eliminasi pertama bagi tim Face Clan. Ya sini sama-sama tim jauh sih sebenarnya ya kan, buat area Severny, buat sampai ke Giorgio Paul Hospitalnya juga sulit untuk Face Clan, makanya mereka mengambil sebuah meeting point yang berbeda lagi untuk mereka touchdown terlebih dahulu, mereka cek point, dapetin kendaraan mungkin dan juga weapon, tapi tidak disangka akan bergesekan dengan tim Juju O2 yang sudah keculik satu playernya oleh tim Face Clan. Tapi mereka pun masih ada jarak juga untuk kembali fight lagi untuk ronde yang kedua dengan tim Judo. Sebentar waktu kita bergeser juga melihat ketentraman yang saat ini sedang dirasakan juga oleh tim Sam9. Lagi-lagi 3 Erangel, Sam9 bener-bener gak ada pergerakan atau huru hara yang terjadi ya. Karena udah kita bahas banyak tadi sebenarnya ya. Tapi kali ini Brian digantikan oleh seorang Dap. Dan kita membahas Dap sempat menjadi Dap Esports istilahnya di Spring. Karena tidak jarang menjadi carry bagi kawan-kawannya ketika bermain di bagian Sam9. Namun kali ini Sam9 masih butuh eskalasi poin yang begitu tinggi. Karena Sam9 masih terjerembab di poin 16 dengan 46 poin. Sementara Yudo O2 yang tadi kehilangan satu player kali ini sudah mulai dikelilingi. Morman hati-hati, tapi ternyata that was a bait move. Vintores dapatkan satu, langsung bergerak beriringan. Onzen di bagian depan, Mela berdatangan juga. Berarti Eddie menjadi last man standing. Ini bukan Abi, ini bukan Ryzen, tapi Eddie dengan 2Y dikejar begitu saja. Tembakan dari bagian belakang tapi tidak tumbang. Face Clan justru mengkoleksi 2 lagi. Mungkin tadi Talon yang mengganggu, tapi sayang sekali Face Clan tidak ter-take down. Betul, tinggal satu ternyata untuk tim Judo O2 di bagian belakang dari seorang jumper. Lagi-lagi selalu untuk Judo O2 last man standingnya itu jumper.
Karena mungkin kalau Jumper kita bisa mention dia nggak terlalu menepati satu area yang sama dengan 3 rekan lainnya. Dia nge-split sendirian dapetin area high ground juga, dan bahkan dengan ada tembakan yang dibuka dari tim Vasclan memancing sudah untuk tim Talon mendapatkan beberapa knockdown-nya terhadap tim Vaze. Tapi hati-hati, Mela udah mulai nge-split juga kondisinya, dan bahkan Mela dia berhasil bisa memberikan headshot-nya ke seorang Misery. Honey Badger emang sakit sekali, tapi itu jaraknya cukup tinggi. Tapi itu dia Lennox, satu orang yang tadi menjadi last man standing, dapatkan satu player tapi dicuri oleh Jumper. Aduh. Lennox kali ini bergerak lagi karena bagian dalam menggunakan sebuah UMP, tapi ter-take down oleh Victorious No Talon. Upaya untuk melakukan sebuah pencurian eliminasi justru menjadi sebuah awal mimpi buruk bagi Talon. Karena satu terkonfirm menjadi eliminasi, dan FaZe Clan masih bisa memainkan tempat ini. Dan ingat, zonanya ke arah bagian kiri, berarti pengikisan tidak hanya kepada player, tapi kesempatan untuk mendapatkan tempat yang lebih dalam. Tapi setidaknya Red Face memberikan harapan baru bagi Talon, karena tadi Jumper dia eliminasi, Windy. Ya betul, mendapatkan 1 poin pertama untuk first blood-nya Talon ya kali ini. Dan masih mengintai dan juga memantau di bagian area compound yang ditempatin oleh tim Vaze. Di bagian belakang, Misery coba untuk datang dari bagian backline-nya Vaze, tapi pasti informasi pun saling ditukarkan satu sama lain. Belum ada gerakan yang begitu terburu-buru juga, masih bermain santai, karena pasti mereka tidak ingin mendapatkan kesalahan lagi untuk kembali kekurangan satu playernya. Ini Erangel masih awal, masih stage yang pertama. Jangan sampai kehilangan satu player lagi dari segi posisinya tim Talon. Tapi gue khawatir nih, permainan mereka terlalu lama di bagian kanan. Ini bisa ada tailing dari Alter Ego juga, karena dia bergerak dari bagian Lipovka ya. Dan baru gue katakan AE datang. Setidaknya Red Face bisa bersembunyi. Knockdown tadi harusnya tidak ada upaya revive oleh FaZe Clan karena terlalu nekat. Namun dengan terjadinya 3 team showdown, dengan terjadinya mereka terlalu lambat di sini, kekhawatiran gue berlanjut. Ketiga tim ini, atau 2 tim Indo lah, yaitu Talon dan juga tim Alter Ego, bisa terjebak terlalu lama di bagian luar seperti ini dan membuat mereka nggak bisa maksimal di bagian late game nanti. Alter Ego yang berwarna kuning sudah mulai bergerak dan wah, mereka komit kayaknya. Mereka mau cari player-player yang tadi mereka bisa dapatkan knockdown atau mungkin eliminasi Alpha di bagian high ground. Bertemu dengan seorang Yoru tidak aware, Yoru tertumbangkan, dan khawatir Red Face juga tiduran dia di bagian open field. Datang mungkin nanti Rosemary dan yang lainnya. Okta juga sudah makan mendekat bersama dengan Boychill. Bahkan Rosemary ternyata tidak menuju ke arah player dari Talon karena dia dapatkan Vintores. Knockdown didapatkan, Morman is the last man standing. Wow, ini informasi semuanya sudah dikoleksi dengan sangat matang oleh tim Alter Ego, makanya tidak segan apabila Rosemary langsung menabrakkan dirinya tanpa menunggu backup yang datang dari tim Alter Ego mencari di mana letak dari last man standingnya tim Vaze. Morman dia memegang satu shotgun di tangan kanannya, kali ini akan didapatkan dan akhirnya yang terakhir didapatkan oleh seorang Rosemary dengan total 3 poin eliminasi didapatkan oleh tim Alter Ego. Setidaknya yang cukup baik adalah knockdown yang tadi didapatkan oleh Red Face menjadi eliminasi baginya karena tidak di-end oleh Alter Ego. Dan teman-teman semua, datang contender baru dengan triple digit points. Please welcome Alter Ego Ares dengan 101 sejauh ini dan masih bisa bertambah. Berarti 2 tim Indonesia sejauh ini sudah mendapatkan triple digit points di group stage minggu pertama, Windy. Betul, dan berarti dikit lagi untuk poinnya Boom terbalap oleh tim Alter Ego dengan rekornya mereka 105 poin untuk Boom. Dan sekarang dengan sisa berarti dengan ini game berjalan masih 3 game lagi, semakin besar lagi bahkan Red Face DPS-nya kali ini mendapatkan sebuah confirm poin eliminasi untuk tim Alter Ego. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi posisinya tim Alter Ego disayangkan sampai keculik 1, tapi Red Face luar biasa dengan kemampuannya, dengan individual skillnya juga berhasil bisa mendapatkan 1 titik setidaknya. Walaupun Talon pada akhirnya harus berjuang seorang diri dan sekarang bebannya dipikul dari seorang Misery. Yang gue tambahkan juga, Boychill baru mendapatkan kesempatan bermain, bisa kita katakan justru yang tumbang dari tim Alter Ego Ares. So, another watch party maybe untuk Boychill. Lebih menonton lagi, mencari kesempatan lagi. Tapi yang gue rasa akan terjadi, benar saja Alter Ego yang terlalu lama di bagian luar juga akan gatekeep. Karena terlihat Todak, terlihat Mort juga. Bahkan lihat padatnya
Di bagian dalam zona, gue melihat Dingo Xavier, ada Sersia, Sam9 juga di sana. Ini membuat jalur Alter Ego tidak akan aman. Tapi tentu tidak hanya Alter Ego, ada Morph juga tadi di bagian kanan yang masih sangat berada di luar zona. Dan Void lagi-lagi bermain di bagian dalam zona dengan cukup aman. Bigetron mendapatkan sebuah mercusuar untuk bisa melakukan pengamatan. Jadi permainan objektif zona kembali lagi dilakukan. Gue katakan ketika semuanya tactical, lu mau bermain gerasak gerusuk, justru lu yang akan menjadi bulan-bulanan warga istilahnya. Betul, jadi memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi untuk di Indian fight-nya juga. Tapi pertemuan antara tim RRQ dan juga tim Sam9 kali ini, di mana tim RRQ kita bisa melihat 1, 2, 3 playernya sudah mulai kneeling down, sudah mulai tumbang, dan bahkan tinggal yang terakhir pilarnya kali ini masih dicari dia untuk satu play terakhirnya. Asa masih tidak ingin berputus asa lagi untuk kembali membalaskan dendam untuk rekan-rekan tim dari tim RRQ, tapi apalah daya, langsung dijepit dia, double pick pun dilakukan, dan akhirnya RRQ pulang di hashtag yang ke-14 setelah permainan yang begitu gemilang di game yang sebelumnya. Sangat disayangkan, sebelumnya mereka mendapatkan eliminasi yang begitu meledak, tapi kali ini ternyata Gatekeep Sam9 begitu baik bisa kita katakan ya, apalagi seorang Luyo tadi yang mendapatkan 2 player dari Rex Regum Keon. Tapi tentu tim Indonesia masih sangat banyak, masih ada Alter Ego, Talon, Bigetron, Void, dan tentunya masih ada Morph yang sedang coba untuk masuk ke dalam zona, karena Morph menjadi player Indonesia terakhir seperti yang belum masuk dalam zona. Sementara gue mau menceritakan sesuatu tapi kalian tidak melihat di bagian minimap atau di bagian map besar, jadi mungkin nanti kita akan menjadikan surprise di akhir ya apa yang terjadi di map kali ini. Sementara ini adalah sebuah zona yang masih cukup membingungkan. Memang memotong 2 pulau, tapi masih sangat mungkin untuk menuju ke pulau bawah juga, walaupun memang persentasenya begitu kecil. Jadi Veripier mungkin sekarang menjadi tempat paling favorit yang akan diperebutkan banyak sekali tim, Windy. Ya, menjadi poros ya pastinya untuk di stage yang kedua kali ini untuk di Veripier. Dan kita bisa melihat juga pergerakan step by step yang juga dilakukan oleh tim PEA dari bagian area utara. Mereka mengambil ke bagian pojok kanan. Sampai sekarang melintasi di area sekitaran Gatka. Mereka sudah mulai touchdown masuk ke dalam area zona. Dan sejauh ini di bagian minimap masih kosong banget untuk entry point-nya tim PEA. Nggak ada pengganggu sama sekali. Void pun sama, mereka udah mulai touchdown di bagian area compound sekitaran Veripier. Dapetin area compound rumah biru yang cukup aman untuk tim Void kali ini. Sedangkan di bagian sisi lainnya, satu tim yang juga masih try hard pastinya untuk tim Talon. Misery, the last man standing-nya, udah nggak bisa agresif. Strateginya pun juga pasti kalah dengan tim-tim yang masih dengan 4 playernya. Ini dia surprise yang gua katakan. Apa yang sering gua bahas sama Junior, ketika jembatan di kiri begitu penuh, maka otak digunakan. Jembatan kanan ini berarti oportunitas, dan Alter Ego lakukan itu dengan cukup baik menuju ke arah bagian kanan. Tapi kesenangan kita juga masih cukup banyak karena Void di bagian tengah, Bigetron pun juga demikian. Mungkin NKT, Roy, dan tim-tim yang baru masuk ini bisa menjadi bulan-bulanan, bisa menjadi konsumsi eliminasi yang akan menjadi milik Indonesia. Tapi lihat NKT saling bergerak sana kemari. Komponen yang mereka dapatkan ternyata tidak hanya diincar oleh Void, ada juga PA bergerak di sana. Ada juga tembakan dari Roy, dan PA kabur dari komponen ini. Terkena tembakan dari Void juga. Satu persatu low HP, satu tumbang, tapi triple life yang dapat. Ayo Rocky bermain. Rocky kan tadi itu? Rocky bermain kali ini. Mulai mengamati, dan Maxius berarti yang tidak dimain. Maxius main. Zeta. Ini kali pertama berarti ya. Cukup menarik karena biasanya yang diganti itu Rocky Rezak atau mungkin Rocky Maxius. Tapi kali ini Zeta, Windy. What happened? Ini cukup menarik. Sebuah kolaborasi gameplay baru Void di Erangel yang terakhir, Win. Betul, ini mungkin kita mention di awal. Ada satu player yang mungkin biasanya dia menjadi player tetap, tapi karena tidak perform, makanya coba diisi dengan Rocky yang bermain. Karena sejauh ini kayaknya Zeta emang belum perform untuk di Void hari ini. Ya, hari ini. Hari ini belum kelihatan untuk performanya seorang Zeta, makanya Rocky masuk. Dan kita akan melihat bagaimana Rocky baru bermain, dia mendapatkan satu eliminasi pertama juga untuk tim Void Donkey. Itu dia, Rocky Balboa pukul, tapi Rezak the King dapatkan satu knockdown ke arah PA, dan lihat portal akan digunakan. Oh bukan, beda. Gak ada. Mereka maju dengan sebuah granat. Ini dia, granat yang sangat matang. Mungkin 3-2-1 lempar ke arah bagian depan. High toss menuju compound, tapi sudah bergerak ke arah bagian luar. Rezak mudah-mudahan segera menyadari. Lihat bagaimana Void tidak mau dianggap tim nyendok kalau kata Indonesia. Maju ke arah bagian depan, cari terus. Tapi ada sebuah kaki-kaki yang bergerak di sana. Traksi ternyata menjadi eliminasi kedua bagi tim Void Donkey. Yes, dan lihat PEA hanya tinggal menyisakan satu pilar terakhir mereka yang hanya bisa berpasrah dan juga bersembunyi di balik satu area pos kecil dari seorang Kido pastinya untuk tim PEA. Sedangkan Void
coba untuk nge-clearing lagi untuk area compound nih, apakah sudah secure, apakah sudah aman. Karena Veripir sekarang kedatangan tamu lagi, banyak banget yang datang semuanya ke area perkotaan di Veripir. Ini dia, tiba-tiba kota nelayan begitu ramai karena semuanya mungkin ingin mencari tempat terenak yang tentu sekarang masih masuk dalam bagian play zone. Morp yang dari tadi kita omongin berada di bagian luar zona sudah dapatkan compound, tapi ini masih di bagian ujung sekali. Tapi Misery last man standing, nice try untuk Talon tentunya. Masih ada 2 Miramar dan poin dari Talon juga sudah mencapai 82, jadi masih sangat aman dan masih bisa menambahkan lagi untuk poin-poin yang didapatkan. Sementara Morp kali ini mungkin akan ada pergerakan dan backup dari bagian belakang, tapi entah mengapa kamera kita berpindah ke arah bagian Veripir lagi dan confirm menuju ke arah bagian main island. Alter Ego akan bermain WoW 2 kapal yang menggunakan RPG dan juga sniper menuju ke arah bagian pelabuhan yang ada di bagian selatan. Anang pasti tahu, Reski Boga pasti tahu, ini WoW yang sering banget dimainkan sama komunitas. Betul, udah mulai di marking sih kayaknya sih area selanjutnya yang akan coba ditapaki oleh tim Alter Ego seperti apa. Dan kita akan melihat kembali untuk dari tim-tim lain, sebenarnya mereka udah dapetin area compoundnya masing-masing karena Veripir. Banyak banget compound, sharing compound pun juga masih possible banget terjadi untuk di kota tersebut. Jadi belum ada fight yang pecah lagi memasuki stage yang keempat kali ini. Hanya baku tembak aja, belum ada knockdown sama sekali, belum ada elimination. Hanya saling bertukar damage satu sama lain untuk tim-tim yang melihat, tapi tidak untuk seorang Zuxi karena Bigetron bisa mendapatkan knockdown yang akhirnya bahkan Roy kali ini Noah MG dibuat tidak berdaya, dibuat kneeling down oleh seorang Zuxi. Bagas menggenapkan eliminasi bagi tim Bigetron, kneeling down, bertekuk lutut. Tidak bisa di hadapan kepala suku untuk bergerak ke sana kemari. Satu eliminasi masuk untuk Bigetron, tapi tentu belum aman karena posisi dari Bigetron tadi untungnya memang melebarkan ke arah kompon yang di bagian bawah. Mercusuar mereka kontrol juga. Mudah-mudahan Roy bisa mereka lumat, mereka habisi satu persatu. Tapi berbicara fight, kali ini Morp dengan tim Todak, aduh satu knockdown sudah mereka dapatkan. Tapi Zero akan menjadi sebuah grenadier dilemparkan ke arah bagian depan. Hati-hati ada granat balasan Zero. Zero bergerak ke arah bagian belakang karena masih ada waktu. Flippy dapatkan sebuah knockdown yang kedua. Ini menjadi momentum bagi Morp untuk menambahkan pundi-pundi poin. Bahkan tracking dilakukan, tidak ada revive dilakukan untuk seorang Lynx. Lynx dieliminasi. Morp let's go. Morp ayo fokus. Zai menuju ke arah bagian depan tapi Flippy yang dapatkan. Namun Flippy pun juga harus ditumbangkan. Backup dari bagian belakang tapi hitam. Hey tam bandel sekali melakukan ending. Apakah bisa ada curian bahkan eliminasi? Cleon tadi dapatkan oleh Bigetron menjadi eliminasi yang keempat bagi tim tersebut. Namun setidaknya Morp menang fight di arah atas ini dan membuat mereka bisa masuk ke dalam play zone, Windy. Betul, dan tim Todak lah yang dibuat pulang semuanya, di shutting down oleh Morp kali ini. Dan The Xavier juga masih fokus mereka dengan tim Sam9 kali ini. Banyak sekali upaya smoke yang coba dimainkan oleh seorang Parajin untuk memblocking Vision di bagian belakang yang tidak dia cover. Sementara waktu mungkin dia akan coba mendapatkan beberapa area lootingan yang ada. Dan di bagian sisi lainnya, Dab coba untuk mendelay kembali pergerakan dari tim The Xavier. Dilihat di bagian dari luar sana, ada Luyu juga yang coba di backup dari seorang Dab. Tapi ini nampaknya begitu tricky area permainan antara The Xavier dan juga tim Sam9. Betul, ini tempat yang dulu kalau kalian ingat Onyx Esport di PMPLID sering sekali main. Tapi kali ini dimainkan oleh Sam9 dan juga tim Dingo Xavier. Net yang begitu on point tapi ternyata tidak menumbangkan Dab. Namun tembakan Parajin dengan Groza yang begitu sakit di close combat. Satu, Kenny mencoba untuk melakukan crossfire karena bagian depan tapi ternyata terlalu terbuka. Untungnya dapatkan satu, namun dua player dari tim Dingo Xavier akan mulai maju kah? Mempunyai shotgun, mempunyai net yang dilempar. Rektok ke sana dan Sam9 penguasa wilayah Veripir diratakan laba-laba Pochinki, yaitu Dingo Xavier yang datang ke tempat mereka. Betul, dan bahkan mereka itu masih utuh dengan 4 player sekaligus. Revive pun sukses. Dan mereka mengungguli fight-nya antara Sam9, tapi no. Lihat dari drone view-nya. Sudah mulai ramai lagi. Melihat adanya kesempatan, datanglah Infinity juga. Ingin mendapatkan beberapa knockdown-nya untuk tim The Xavier kali ini. 3 touch main Windy. Sudah mulai melakukan sebuah ending bahkan karena player dari Dingo Xavier Gatene. Sang player yang baru saja diwawancara menggenapkan knockdown karena bagian Dingo Xavier, tapi 3 touch dan juga
Satu player dari Infinity itu Tiger sudah tidak berdaya, bahkan Tiger sudah dipulangkan ke lobby. Ending dilakukan ke arah seorang Lambor. Dari nade yang dilempar mungkin, ternyata tidak perlu nade tersebut. Ada sebuah nade dari Logan ke arah Dingo Xavier. Dua player di sana terkena damage, bahkan explosion dari vehicle memulangkan satu atau knockdown satu. Dan ini membuat opening bagi Morph. Tapi Morph maju karena bagian depan justru tertaken oleh Neti. Maju yang lain, Hulk selamatkan, Hulk knockdown. Oh tidak, momentum Morph untuk maju karena bagian Infinity tertunda. Smoke dikeluarkan, Infinity reset. Zai terlihat, oh tidak baik untuk tim Morph kali ini Windy. Dan bahkan lihat dua player Morph Team coba untuk rollback lagi untuk bisa di-revive kembali oleh seorang Zai. Tapi apalah daya, lihat utility, Oh, no. granat, no jangan sampai connect. Tapi damage-nya masuk Morph kali ini. Benar-benar digempur Oh, no. habis-habisan oleh seorang player tim Infinity, yaitu seorang Logan. Tapi untungnya Logan granatnya sudah habis. Tapi Tritouch Oh, ternyata Tritouch masih memiliki granat. Dan Gatani pun juga masih ada dua granat lagi yang coba mengincar Howie. area permainan tim Morph, yang akhirnya Morph sudah rata dipulangkan dengan granat pamungkas dari seorang Tritouch. Touch sesuai namanya, 3 player Morph di sana tidak berdaya sama sekali. Terkena sentuhan kematian berupa granat yang akhirnya membuat Touch baru bermain sudah menggenapkan eliminasi bagi dirinya sendiri, itu 4 didapatkan untuk tim Infinity. As a total sudah ada 5 dan 4-nya disumbangkan oleh player yang satu ini. Tapi ini akan menjadi calm before the storm, akan menjadi sebuah keheningan sementara waktu untuk masuk ke stage yang ke-6. Mungkin sementara kita akan melihat Bigetron dan juga Roy yang akan melakukan fight dari bagian timur. Kita melihat ini dia Infinity yang mungkin kembali lagi mau goes to beyond untuk menuju ke arah bagian late game. Mereka melakukan reset situasi, mereka melakukan looting dari 2 tim yang berbeda. Ingat ada Dingo Xavier dan juga sebelumnya ada tim Morph yang mereka dapatkan. Dingos juga tadi menang atas M9, berarti 3 tim mereka bisa loot. Wow. Di sana akan mendapatkan banyak sekali weapon, utility yang dibutuhkan. Sementara Alter Ego kembali berburu. Sebelumnya berburu Linux, sekarang berburu Kido. Ya, dan sekarang Kido masih ada di tempat yang sama, belum berubah juga untuk spotnya. Berarti Voin sudah melepaskan visionnya untuk seorang Kido, dan sekarang datang lagi Alter Ego yang pasti belum menyadari, belum mengetahui bahwa ada Kido di satu pos kecil ini. Dan apalagi Kido masih diunggulkan juga dengan zona yang masih berpihak untuk dia di stage yang kelima. Sementara waktu kamera pun bergeser kembali ingin menangkap fight yang mungkin akan segera terjadi, karena kayaknya Zuxi juga sudah mulai rushing in lagi untuk nge-push ke bagian sisi tim Roy kali ini. Dengan backup yang datang juga dari sisi bagian belakang, membuat kepercayaan diri sang kepala suku semakin besar lagi untuk mendapatkan beberapa knockdown. Dan akhirnya granat pembukaan, bahkan 2 player down kali ini. Zuxi maju sendirian gak masalah. Apakah yang terakhir Jimin juga bisa didapatkan oleh sang kepala suku. Dan akhirnya Zuxi hanya one man show yang dibutuhkan untuk meratakan 3 player tim Roy. Menjadi 4 eliminasi bagi kepala suku yang luar biasa. Dan ini mungkin momentum bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan yang belum mereka dapatkan. Tapi lihat bagaimana zona kembali menuju tempat dari Voin Donkey dan juga Alter Ego Ares. 2 tim Indo sudah cukup aman. Sekarang tujuan dari Bigetron, 1 tim Indo terakhir juga yang masih ada di bagian luar zona, adalah meluluh lantahkan NKT. Mr. Joe and the Gangs siap-siap mungkin akan ditumbangkan oleh Bigetron. Tapi kita tidak boleh jumawa karena NKT punya compound, NKT punya zona. Mereka bisa melakukan defensif yang kita khawatirkan akan memporak-porandakan Bigetron. Sementara Alter Ego tetap dengan posisi yang masih cukup enak. Mereka bahkan membagi vision cukup banyak, dan baru gua katakan ternyata bukan NKT, Voin yang memberikan knockdown ke arah bagian Bigetron. Ini membuat waktu mereka terulur. Revive harus segera dilakukan karena 2,5 menit akan menutup ke arah stage yang ke-7, Windy. Wow, siapa yang menyangka dengan jarak yang cukup jauh, Voin masih bisa melihat pergerakan dari tim Bigetron yang membuat 1 playernya sudah mulai down, tapi akan revive dengan mudah pun dilakukan oleh tim Bigetron. Dan Genpos kali ini membalaskannya untuk tim lainnya, itu tim Infinity. Logan yang sudah mulai knockdown dibuat tidak berdaya oleh tim Bigetron. Yang menjadi penting sekarang bagi Bigetron adalah bagaimana mereka sekarang mencoba untuk mencari jalan. Dan cari jalannya apa? Knockdown tim mana yang menjadi opening bagi mereka. Tapi gue tidak terlalu suka karena Bigetron akan kontes dengan Void Donkey. 2 tim Indo akan melakukan fight di bagian late game. Mereka tidak menuju ke arah bagian NKT karena memang beresiko dan tidak masuk ke dalam zona secara utuh. Memang compound tersebut Infinity turun, Infinity tertembak oleh Megamind dari Sursia. Bahkan Tritouch pun juga tumbang oleh Mr. Joe. 3 tim Thailand yang saling gebuk-gebukan dan Infinity yang paling bonyok di antara ketiganya. Ya, paling banyak dengan 2 player lagi yang masih ada ya, 2 pilar terakhir. Tapi kayaknya Bigetron semakin mendekat juga mengincar bagian backline dari tim Voin.
Dan bahkan kalau kita lihat dari splitnya Bigetron, mereka ada yang fokus ke tim NKT, ada yang fokus juga untuk mengintai dari tim Voin. Semua mata angin coba ingin diamankan oleh tim Bigetron kali ini. Itu dia, ini terlalu banyak vision tentunya, tapi itu menjadi wajar karena mereka mempunyai titik yang belum pasti, Windy. Mereka mau menuju ke arah bagian kiri ada Voin, tadi di bagian depan ada tim yang lain. Sekarang benar-benar butuh knockdown, tapi ini dilempar. Rosemary nembak jago, granat jago, pantas MVP 2 kali, tapi tentu tidak boleh jumawa. Lagi-lagi kawan-kawan sekalian, Altrigo masih punya tugas yang cukup berat karena datang tim-tim yang lain, tapi Infinity sekarang satu player terakhir mereka sudah melakukan kontes dengan Tertia Megamind. Dengan sebuah DBS apakah berhasil untuk menumbangkan satu player ini dan jump shot dilakukan. Rata sudah Infinity tidak menuju ke arah bagian late game kali ini. Yes, gugur sudah satu persatu tim ya, dibuat tidak berdaya dan dengan total 6 tim yang masih ada dengan 18 player yang still remaining untuk di game yang keempat di hari ini. Kita bisa melihat perwakilan Indonesia masih ramai, 50%-nya perwakilan dari tim Indonesia. Ada Alter Ego, Bigetron dan juga tim Voin Donki dan bahkan sekarang Sersia mencoba mengganggu posisinya tim Bigetron. Itu dia, yuk langsung aja drop the likes lagi, ramaikan lagi dukungan kita bagi tim Indonesia karena begitu banyak kesempatan kali ini untuk tim Indonesia mendapatkan chicken dinner. Tapi Bigetron kali ini kesulitan mau masuk blue zone mendorong, bahkan lihat 3 player Voin, 4-4-nya bahkan benar-benar ngamatin Bigetron. Dan lihat Dewi Fortuna juga memberikan keberuntungan airdrop yang turun di sana. Entah weapon mengerikan apa yang didapatkan oleh tim Voin karena setidaknya reset situasi untuk vest level 3, helmet level 3 juga dimiliki oleh Voin Donki kali ini. Betul, dan Reza lihat udah ancang-ancang sudah memegang granat di tangan kanannya karena smoke menandakan bahwa Bigetron akan sesaat lagi masuk menembus barikade yang sedari awal dibangun oleh Voin. Mereka belum berpindah, mereka masih di tempat yang sama dan sekarang lihat bagaimana caranya tim Bigetron membuka smoke-nya mereka, coba untuk menginisiasikan sebuah sinyal bahaya bagi tim Voin. Tapi di bagian belakang NKT pun ingin mendapatkan vision yang sama seperti halnya tim Voin. Tapi gue khawatir sekali ini bagaimana sekarang pertahanan dari Voin. Gue rasa kalau terlalu fokus ke Bigetron juga NKT bisa mengganggu. Tapi kita lihat Bigetron ternyata, well, I'm not going to you Voin. Sepertinya karena bagian NKT dia masuk ke arah bagian tengah. Lihat betapa banyak granat dan smoke. Terlalu banyak tapi ternyata masuk ke arah bagian Voin. Reizak harus bisa bertahan. Apakah bisa bertahan? Karena player-player Bigetron ternyata reset situasi terlebih dahulu. Max Shots dapatkan Zuxi, sulit bagi Bigetron kali ini. Player Voin masih sangat sigap, bahkan Zuxi di end. Satarles akan bergerak masuk ke arah bagian dalam, tapi Genfos tumbang. Ini juga 2 player Voin tumbang. Masih ada 2, berarti tuan antara Bigetron dan juga Voin Donkey. Yes, dan kita lihat juga namanya no. Ini di fight-nya antara tim Indonesia, DRB Indonesia dan dengan lemparan granat. Reza mendapatkan posisinya seorang lapar kali ini. Wah, gila. Tumbang sudah rontok, sudah siapapun yang menang. Dua-duanya dibuat rugi satu sama lain. Reizak, ini benar-benar pembelian yang mantap pol dari tim Voin. Gue gak tau dibeli atau gak sih ya, tapi ini benar-benar additional yang mantap pol. Benar-benar luar biasa dari komunitas, mentalnya nggak goyang gitu ya. Tapi kita lihat Genfos masih bertahan, masih bisa untuk mencari poin lagi karena setidaknya sudah 8 eliminasi. Tinggal mencari placement yang lebih tinggi lagi. Setidaknya tim Indonesia late game lagi dan lagi. NKT kali ini melakukan kontes dengan Tertia, saling tumbang-menumbang. Rosemary terlihat di bagian atap sana, tapi belum ada penumbangan yang terjadi. Reizak justru yang melakukan confirm eliminasi dan Adzi tumbang juga di tangan Okta, membuat Tertia sepertinya harus pulang ke lobby. Ya, dan dari 6 tinggal 5 kali ini sudah pulang satu tim lagi. Di bagian sisi lainnya kayaknya NKT fokusnya terhadap tim Alter Ego. Mereka masih saling bertukar peluru, saling tembak-menembak juga. Dan berarti ada 4 tim yang saling menukar vision satu sama lain. Kecuali satu tim yaitu PEA, karena Kido tinggal sendirian. Gak banyak lagi yang bisa dia upayakan, hanya coba untuk mengendap-endap. Tapi ini bisa menjadi bahaya juga buat tim Indonesia pada akhirnya. Ingat Kido dari zona 3 atau ke-4 mungkin. Namun kita lihat Reizak bro. Please give this man a trophy. Dia melakukan permainan yang begitu baik di hari ini. Ini adalah salah satu newcomer yang langsung memberikan gempuran serasa old player. Serasa player yang udah mempunyai pengalaman begitu banyak. Dan ini adalah sebuah bentuk kerjasama Voin yang masih sangat-sangat terjaga. Tapi Alter Ego maju ke arah bagian dari Bigetron itu meletup nih. Wow, Alpha Rosemary hampir tumbang, tapi yang tumbang Mr. Joe dari NKT. Dan hit lagi karena Rosemary tidak melakukan healing, Genfos juga tidak. Mulai maju Genfos lihat, ini Genfos lihat pasti, ini Genfos lihat, tapi kakinya kelihatan juga dan Rosemary
Rosemary melakukan ending kepada player terakhir dari tim Bigetron Red Alliance. Wow, itu benar-benar posisi yang cukup membuat kita dak-dikduk untuk dua tim Indonesia, Alter Ego dan juga tim Bigetron. Tapi apalah daya, Bigetron yang harus gugur terlebih dahulu di hashtag yang kelima. 4 tim masih ada, Alter Ego, Bowie, Reza. DEE dan juga NKT. Tapi Rezak lagi-lagi again and again, Alter Ego pun masuk ke dalam radar pelurunya seorang Rezak. Keputusan lagi-lagi memberikan Rezak gameplay yang begitu banyak, kesempatan yang begitu banyak. Bahkan lihat seorang Boboho, pakai peluruku, tembak mereka semua. Rezak menjadi satu senjata mematikan dari Void Donkey untuk menumbangkan lawan-lawannya. Bahkan Alpha tidak bisa survive. Alpha tidak bisa bermain lagi, dan kali ini kita lihat situasi 2 on 2 on 1 on 1, 2-2-1-1 untuk 4 tim yang berbeda. 2 Void, 2 Alter Ego. Kali ini Boboho mengamati ke arah seorang Spider-Tan. Spider-Tan, kau bergerak sedikit, kakimu tidak lagi centengan, tapi langsung buat Anda pulang ke lobby. Boboho masih melakukan pengamatan, tapi mobil ini menjadi penghalang. Spider-Tan melakukan tembakan, tapi headshot dari Boboho. Boboho, 1 peluru lagi, dan itu dia. Spider-Tan pulang, 2 tim Indonesia dan seorang player bernama Kido menjadi penghalang kemenangan bagi tim Indonesia. Tapi Kido sulit sepertinya akan dicari baik oleh AE maupun Void Donkey. Ya betul, yuk Kido yuk, bisa yuk biar nanti top 2-nya sama-sama tim Indonesia. Dan bahkan pada akhirnya No Rosemary membuka tembakannya terlebih dahulu untuk seorang Boboho. Udah low banget HP di seorang Boboho, tapi masih bisa berkamuflase di dalam satu area smoke. Tapi Kido harus dekatan dengan Rosemary. Akhirnya Rosemary mendapatkan seorang Kido top 2 untuk tim Alter Ego dan juga tim Void. Ini dia, kemenangan bagi tim Indonesia sudah menjadi nyata 100%, tapi dia dilempar. Player Alter Ego harus maju ke arah bagian depan. Rezak menjaga dengan sangat disiplin, tidak melakukan tembakan lagi. Net yang semakin matang. Rosemary, hati-hati. Dan juga satu player lainnya, yaitu seorang Okta. Okta tumbang di sana. Kemenangan lagi kah bagi Void? 1 on 2 situation bagi Alter Ego. Sulit tentunya. Boboho melakukan tembakan. Rezak lagi dan lagi bersama Boboho. Kemenangan kedua bagi Void Donkey di hari ini, dan seharusnya memantapkan Void Donkey. Tersenyum Devian juga malam ini untuk masuk ke Super Sunday secara langsung, Windy. Hanya 2 player tidak jadi masalah untuk Void bisa mendapatkan winner chicken dinner di game kita yang keempat. 2 kali chicken dinner sudah diberikan, satu-satunya chicken dari Indonesia, semuanya disumbangkan oleh tim Void.